Maka dikatakan tadi ada kawin siri. Kalau kawin pertama katanya tidak kawin siri. Apa itu kawin siri? Bahasa Arabnya sir itu artinya samar, tertutup dia. Nah, jadi kalau bahasa pemerintahannya, kalau yang pertama kawin sah katanya, tentu dia ada syaratnya. Kawin tercatat. Tentu syaratnya harus buat surat NA dulu dari kepala desa. N1, buat N1, kalau sudah duda jandanya, itu yang nikah kedua, nikah ketiga kalau sudah meninggal, dikarenakan duda mati, ada surat N6 dari kepala desa, ataupun cerai hidup, ada surat cerai dari pengadilan, mendaftar dapat buku nikah baru lagi. Namanya tetap nikah juga. Cuma yang biasa istilah kawin nikah siri katanya, nikahnya tidak tercatat di kantor KUA. Dia tidak buat surat NA dari kepala desa. Akan tetapi nikahnya nikah syariah. Nikah secara agama syariah. Yang penting nikahnya sah itu syarat rukunnya terpenuhi. Ada calon suami, ada calon istri. Yang ketiga ada wali. Yang keempat kewajiban suami kepada calon suami kepada istri, ada mahar. Kemudian yang kelima ada 2 orang saksi yang adil, baru ijab kabul. Kalau nikahnya tidak tercatat di kantor desa, buat NA, tidak dibawa ke kantor KUA, nikahnya secara intern di rumah, tidak pakai pesta, Pak ya, itu namanya nikah siri. Sah secara agama, sah, tapi tidak tercatat di pemerintah. Maka nggak bisa buat surat kartu keluarga. Kakak dari kepala desa, kenapa? Karena di kepala desa nanti ditanya, status ibu apa? Dia bilang janda, udah nikah lagi. Mana surat cerai dari pengadilan? Enggak cerai pengadilan. Kalau gitu mana surat N6 dari kepala desa? Enggak buat itu katanya. Kami cuma nikah di bawah tangan aja. Nah, itulah nikah siri dari Bapak hadirin sekalian. Enggak tercatat. Masih banyak juga di antara warga kita seperti itu. Apabila dia melihat nggak mungkin punya anak lagi. Ah, itu dia. Tapi kalau punya anak lagi jadi masalah. Anaknya anak siapa? Tidak tercatat. Itulah istilahnya, ada nikah secara negara, ada nikah siri. Yang tak boleh nikah mut'ah. Itu haram hukumnya. Apa itu nikah mut'ah? Kawin kontrak. Nah, itu di Bogor itu, Pak. Beritanya di Bogor itu. Banyak orang-orang dari luar negeri, dari Arab, datang dia ke Indonesia, cari wanita supaya nikah kontrak. Ada kontraknya. Nah, ada waktunya, kalau udah habis ditinggal. Nggak ada tanggung jawab lagi. Tidak seperti itulah nikah dalam syariat Islam. Di masa Nabi itu pernah ada, namun diharamkan, tak boleh lagi. Nikah itu intinya adalah untuk supaya ada ketenangan, sakinah, mawaddah, warahmah. Kemudian menjaga keturunan, menjaga marwah. Maka oleh karena itu disarankan, kalau bisa nikah secara negara, buat NA, baru dibawa ke kantor KUA, baik KUA Kutalimbaru maupun KUA Kecamatan Sunggal, maka niscaya insya Allah akan dikeluarkan nanti buku nikahnya. Ya Pak ya, mudah nanti urusannya. Kalau ada dapat bantuan, mana buku nikah? Harus punya buku nikah. Tapi kalau tak ada tercatat, tak ada bisa dapat bantuan kalau dia dapat bantuan dari pemerintah. Maka itulah penjelasannya, ayahandaku tercinta. Baik Bapak hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah merupakan ketetapan Allah dalam Al-Qur'an bahwasanya innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala hanya menerima yang baik dari hambanya. Itu dalam Al-Qur'an itu diceritakan seperti itu, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala hanya menerima yang baik-baik daripada hamba-hambanya. Oleh karena itu kita pun dalam beribadah demikian. Kalau mau sholat, bersuci dulu. Suci zahir dan batin kita.
suci pakaian tempat daripada najis. Kemudian hatinya pun bersih, ikhlas semata-mata karena Allah. Begitu juga dalam hal kita bersedekah dan berinfak. Hendaknya lah yang kita sedekahkan itu adalah yang halalan thayyibah. Maka oleh karena itu dia akan bermanfaat dalam kehidupan kita. Maka apabila kita melihat di masyarakat sudah bercampurlah ini tadi. Ya, karena harta ini tadi Pak ada 3 kemungkinannya. Yang pertama, kulu wasrobu halalan thayyiban. Halal lagi baik. Yang kedua, haram. Haram zatnya, haram cara mencarinya. Ada yang halal zatnya, tapi caranya haram. Itulah dengan menipu, mengurangi timbangan. Itu bisa jadi haram walaupun beras, walaupun minyak. Tapi kalau dikurangi timbangannya, bagi penjual menjadikan dosa besar kepadanya. Begitu juga yang ketiga, harta ini ada yang subhat. Di antara yang halal dan yang haram, di tengah-tengahnya subhat. Subhat itu artinya samar-samar, tak jelas. Hati-hati juga kita dalam yang subhat ini, karena Nabi pernah bersabda kepada sahabatnya Ali bin Abi Thalib, man akala subhat istabaha dinuhu wal azlam qalbuhu. Ali, hati-hati dengan yang subhat. Siapa yang suka makan yang subhat, maka nanti bisa gelap hatinya. Wal azlam qalbuhu, samar agamanya. Was subhat, samar agamanya. Maka jangan heran Bapak hadirin sekalian, orang yang sudah kena yang subhat, maka semangat antusiasnya dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala itu akan diseling-selingi. Kadang rajin dia, besoknya tak nampak lagi. Wah, itu sudah kena yang subhat. Artinya apa? Dalam hal makanan, ya, misalnya ayam potong. Hati-hati juga bapak yang profesinya tukang bakso. Ya kan? Ayam yang dipotong dipajak, yakinkan itu disembeli dengan menyebut nama Allah. Ya Pak ya? Kalau kita mau beli, kita yang menyembelih. Kadang-kadang kita beli, tak yakin kita. Apalagi dipajak sembarangan. Yang menjualnya bukan orang Islam. Kadang-kadang tak pakai adab pula. Tidak ada wuduknya. Pakai celana ponggol saja. Enggak pakai baju. Baca bismillahnya pun tak dengar kita, tak nampak kita. Bisa menjadi subhat. Karena sesuatu hewan yang apabila disembeli tidak menyebut nama Allah, maka hilanglah keberkahannya. Minuman yang subhat. Yang pertanyaan tadi, ada yang kita tahu orang itu pekerjaannya kita tengok Pak ya. Ya, dia memiliki harta tapi ragu kita. Harta dia itu dari mana? Yang halal apa yang haram? Ketika kita tahu itu pasti yang haram. Macam mana tak kita terima? Nanti kita menolak kebaikan. Kita terima macam mananya nasib harta ini tadi. Maka ada berbagai macam pendapat. Yang pendapat ekstrim betul-betul ditolaknya. Nggak mau bercampur dengan yang halal dan yang haram. Tapi ketika seseorang tadi punya niat baik, semoga dengan harta yang diberikannya ini menjadi hidayah sama dia di masa yang akan datang. Maka kita pun dalam hidup ini disuruh husnuzon. Jangan suuzon. Husnuzon baik sangka. Kalau suuzon buruk sangka. Hati manusia Allah yang tahu. Kalaulah tergerak hatinya, di sini yang memberi nilai adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi tinggal tergantung musyawarah BKM. Kalau ada bantuan seperti itu. Gimana Pak? Ini kita terima apa enggak? Wasawwirhum fil amri, kata Allah. Musyawarahkan urusanmu. Ini kalau kita terima, jadi bukan ketuanya saja yang kena ya kan? Tapi semua anggotanya, bukan keputusan dia, keputusan bersama.
Kalau gitu kita baik sangka saja, kita terima, kita doakan. Semoga ini jalan dia untuk dapat hidayah. Amin ya rabbal alamin. Jadi kita juga harus bijaksana dalam menyikapi setiap masalah. Kadangkala kalau kita ekstrim, tidak, nggak mau kami terima, itu yang haram itu. Kadang-kadang merupakan shock terapi juga sama dia, supaya dia betul-betul. Kadang-kadang Allah ngomong pula dia di masyarakat. Masjid musola itu sumbang dengan harta yang demikian diterima juga katanya. Jadi buruklah syariat Islam kita ini tadi. Maka oleh karena itu di sini dibutuhkan musyawarah. Bagaimana betul-betul kita tanya, ikhlas kau? Jangan kau ceritakan. Kalau memang iya kami doakan semoga kau dapat hidayah, diberi petunjuk. Mudah-mudahan kita dakwah terus. Aja pula ke masjid, lama-lama ditinggalkannya kebiasaan haramnya itu, insya Allah dia dapat hidayah. Sahabat-sahabat Nabi dulu adalah orang-orang yang kental dengan kemaksiatan. Umar bin Khattab taubatnya. Kenapa? Rajin dia sholat. Padahal masih minum dia. Minum arak. Tapi lama-lama ditinggalkannya. Bapak hadirin sekalian. Dia proses. Nah, inilah kebijaksanaan. Jadi jawabannya tadi untuk ayahanda, abangda tadi, macam mana kita menerima yang kita tahu adalah benda itu adalah dari yang haram. Maka mudah-mudahan ya kita husnuzon. Kalaupun kita tegel ngomongnya enggak, betul-betullah kita sudah mengatakan yang hak itu hak, yang haram itu haram. Maaf, kami tidak menerima yang seperti itu. Insya Allah bisa menjadi pembelajaran juga, shock terapi kepada yang bersangkutan. Sehingga kita bisa mengetahui mana yang hak, mana yang batil. Dipilah dia. Tapi kadangkala Pak, nggak ada pula yang bantu masjid kita ini katanya kan. Mudah-mudahan semuanya ada hikmahnya dalam perjalanan hidup dan kehidupan kita. Tinggal tergantung ya, to the point saja. Page to page kita panggil dia. Apa niatmu? Innamal a'malu bin niat. Segala sesuatu itu dimulakan dengan niat. Siapa yang niatnya baik, kebaikan untuknya. Tapi siapa yang niatnya buruk, buruk juga akan didapat dia. Nah, jadi sini ada dua kesempatan. Ada yang tegas, ada yang fair sedikit. Kasih kesempatan dia. Betul-betul nggak kau ini? Mudah-mudahan dengan kau berinfak ini, Allah beri hidayah kepadamu. Allah rubah pola kehidupanmu. Sehingga engkau diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian jawaban dari saya. Insya Allah.